Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya percaya bahwa hari ini kita semua ada di dalam keadaan baik, ada dalam berkat Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam khotbah online GPC Anugerah Bermazmur 2 Agustus 2020. Mari kita berdoa lebih dulu meminta hikmat dari Tuhan. Bapa yang kekasih, kami percaya bahwa pada hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami, memberkati kami dan mengurapi kami dengan hikmat, memberikan kepada kami pengurapan-Mu, memberi kepada kami kuasa-Mu, sehingga Tuhan firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama, kami dengar bersama-sama. Kami percaya ada urapan-Mu yang bekerja di dalamnya yang akan memberkati hidup kami. Itu sebabnya sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan firman-Mu, sehingga kami yang menyampaikan maupun yang mendengar benar-benar sama-sama dibangun dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini saya ingin sampaikan satu tema firman Tuhan, yakni orang-orang percaya mengalahkan setan. Kalau kemarin kita belajar Yesus mengalahkan setan, hari ini orang percayalah yang akan mengalahkan setan. Karena Yesus sudah naik ke surga dan sekarang otoritas kuasa itu diberikan kepada kita untuk digunakan menghancurkan musuh. Puji Tuhan. Di dalam perjalanan hidup manusia, kita bisa bertemu dengan berbagai macam situasi dan kondisi, di mana masalah hidup kadang bisa membuat seseorang kehilangan pegangan hidup. Masalah bisa dari yang sederhana sampai yang rumit. Bahkan ada saatnya kita merasa dan berpikir bahwa persoalan itu tidak ada ujungnya. Tentu saja hal ini akan membuat orang menjadi frustasi, membuat depresi. Berapa banyak orang yang bermasalah mentalnya karena stres? Itu karena hal ini. Karena masalah yang seakan-akan tidak ada ujungnya. Bahkan beberapa lagi mengambil keputusan yang salah dengan menerjunkan diri dari lantai yang sangat tinggi. Saudara-saudara, tentu saja banyak orang ketika menghadapi persoalan dan peperangan di dalam hidupnya, dia pasrah dan menyerah begitu saja karena merasa tidak berdaya. Secara umum, setiap orang ingin hidup tanpa masalah. Atau kalau ada masalah, ya kecil-kecil saja, yang gampang-gampang saja, yang tidak rumit, yang tidak sukar. Suatu hari ada seorang jemaat berbicara kepada saya seperti ini. Kalau Tuhan memberikan kepada saya masalah, saya tidak mau masalah yang besar, saya mau masalah yang kecil saja, katanya. Dan saya berkata kepadanya, hal itu tidak bisa dipilih. Tuhan tahu sekali mana yang terbaik untuk kita. Amin. Dia tahu masalah besar atau masalah kecil yang bisa membangun hidup kita menjadi seperti yang Dia inginkan. Itu sebabnya kita tidak bisa memilihnya. Kita tidak bisa menyuruh masalah pergi begitu saja dengan doa puasa. Kalau memang itu adalah masalah yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita supaya kita bertumbuh, berbuah dan menjadi dewasa, kenapa tidak? Itu harus tetap dijalankan dan itu harus tetap kita alami. Tapi saudara-saudara, jika ada orang ingin hidup tanpa masalah dan tantangan, maka hanya ada dua tempat. Yang pertama adalah Taman Eden, dan yang kedua adalah surga. Tapi Adam dan Hawa, manusia pertama yang ada di taman itu, yang mengalami semua fasilitas yang sangat bagus dan indah, hidup tanpa masalah, mereka telah jatuh dalam dosa dan telah diusir keluar dan tidak diizinkan kembali memasuki Taman Eden. Maka
tidak mungkin kita juga akan kembali ke Taman Eden. Itu tidak bisa terjadi. Yang kedua, surga. Persoalannya adalah, apakah saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Bukan karena kata orang, bukan karena dipaksa, bukan karena budaya dalam keluarga atau tradisi dalam keluarga beragama Kristen lalu Kristen, saudara jadi Kristen. Bukan karena itu, tetapi karena keputusan pribadi mau mengikuti Yesus. Kalau saudara sudah mengambil keputusan ini, maka saudara adalah seorang yang berhak untuk menerima keselamatan, karena itu adalah anugerah. Tetapi persoalannya, surga belum diberikan kepada kita dan tidak mungkin kita memaksakan diri untuk ke sana. Itu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Maka yang kedua ini pun juga tidak mungkin, baik ke Taman Eden maupun ke surga. Itu tidak mungkin terjadi. Yang jelas kita masih berpijak di bumi ini dan kita bertemu dengan masalah, persoalan, peperangan yang terjadi terus-menerus dalam kehidupan ini di bumi ini. Itu sebabnya kita harus ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, supaya kita tahu bagaimana menghadapi setiap persoalan dan masalah dalam hidup ini, dan kita tetap berdiri untuk memenangkan peperangannya. Tuhan Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari esok ada kesusahannya sendiri. Maka ketika kita punya masalah, selesaikan untuk hari ini, pikirkan untuk hari ini, berjuang bersama dengan Tuhan. Bagaimana masalah itu di dalam pergumulan doa kita bisa selesaikan. Kalau itu masih belum selesai, untuk besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, biarkan saja, serahkan saja kepada Tuhan. Kita beriman, kita harus percaya bahwa hari esok ada kesusahannya sendiri. Kita akan berkumpul lagi bersama dengan Tuhan dan kita akan selesaikan satu persatu, step by step. Dan ketika kita sampai di ujung, kita akan merasakan dan mengalami kebebasan dari Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, kita tidak perlu stres, kita tidak perlu frustasi, kita nggak perlu depresi lagi. Kenapa? Karena kita tidak memikul beban itu terlalu berat dan terlalu panjang. Karena hanya untuk hari ini. Amin. Ini adalah salah satu cara Tuhan. Jadi kalau kita melihat realita, maka kita sadar bahwa kita masih di bumi, kita bukan di Taman Eden ataupun di surga. Maka lebih baik kita hadapi resiko dan selesaikan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Memang ada banyak orang yang tertekan masalah dan jatuh terperosok di dalam jurang kekacauan. Pada akhirnya orang-orang yang sudah mengalami kekacauan ini mengacaukan orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak punya masalah tadinya. Dan ini menjadi beban bagi orang lain. Tetapi ada orang yang benar-benar bertarung dengan masalah dengan sangat baik, sehingga dia bukan saja keluar dari masalah itu, tapi dia bisa membagi berkat bagi orang lain. Dia bisa membagi jalan dan pintu keluar bagi orang lain. Mengapa? Karena bagi dia, masalah itu adalah sebuah edukasi, sebuah pembelajaran, sebuah jalan keluar yang membuatnya bisa melihat masalah dengan baik dan benar, lalu mengetahui pintu keluarnya. Itu sebabnya dia bisa membagi kepada orang lain bagaimana keluar melalui pintu-pintu keluar yang sudah dipelajari sebelumnya ketika mereka, orang-orang lain, menghadapi persoalan yang sama dengan dia. Jadi saudara-saudara, sangat penting bagi kita untuk melihat masalah dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, melihat dengan cara tidak berdaya, melihat dengan cara penuh ketakutan, melihat dengan cara penuh amarah karena masalah begitu besar di depanku. Atau yang kedua,
Kita melihat dengan sudut pandang yang benar bahwa masalah ini diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita untuk kita selesaikan supaya kita bisa tampil menjadi seorang pemenang, kita menjadi lebih kuat, lebih dewasa, dan kita menjadi berkat buat orang lain. Amin. Kompas.com 23 Juli 2020 menulis masalah pendidikan di tengah pandemi yang mengharuskan sekolah-sekolah harus online. Di sana dituliskan ada seorang murid bernama Dimas yang sekolah sendiri karena tidak punya HP. Mengapa? Ya karena dia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan ada tentunya Dimas-Dimas yang lain yang bukan cuma sekolah sendiri karena nggak punya HP, tapi karena nggak punya uang untuk beli pulsa HP yang harganya mahal. Bagi mereka yang mampu itu tidak masalah, tapi bagi mereka yang kurang mampu, tentu saja ini menjadi beban yang lebih berat. Sudah ada masalah, sekarang ditambah masalah lagi. Saudara-saudara, mari kita doakan murid-murid seperti Dimas ini menjadi orang-orang yang berhasil di masa depan, sehingga suatu kali mereka akan bercerita kepada generasi selanjutnya bahwa dulu mereka mengalami saat-saat yang sangat sulit ketika terjadi pandemi corona. Mereka harus sekolah online, mereka harus keluar biaya untuk pulsa, mereka harus punya perangkat untuk bisa berbicara, berkomunikasi dengan guru-guru sekolah mereka. Dan mereka tahu jalan keluar. Mereka bisa memotivasi, mereka bisa menginspirasi yang lain untuk tidak mudah putus asa, untuk tidak mudah hancur karena masalah, tetapi tetap berdiri dan memenangkan perjuangan hidupnya. Beda lagi dengan peristiwa kekerasan di Sumatera Selatan. Kamis 30 Juli 2020 pukul 1 waktu Indonesia Barat atau pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, seorang remaja dengan nama inisial CF membunuh ayah tirinya JS karena sang ayah tiri sering menyiksa ibunya dan menggagahi adik perempuannya. Dalam perjalanan mereka ke kantor polisi untuk melaporkan sang ayah, ternyata ayah tiri ada di sana dan mencoba menghalangi. Maka terjadilah pertarungan dan terjadilah pertumpahan darah. Sang ayah tiri JS meninggal. Saudara-saudara, dunia begitu kacau. Persoalan menumpuk dan membawa problematika yang sulit diselesaikan. Ketika segala persoalan membawa perang di dalam hati manusia, firman Tuhan mengingatkan kita akan adanya peperangan rohani. Dan dia juga mengingatkan kita perlunya kita memiliki perlindungan diri, memiliki perlengkapan senjata Allah. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mengapa saudara-saudara kita diminta untuk kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya? Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 15, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka tentu saja saudara-saudara, kita tidak bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan musuh yang begitu sangat besar itu. Kita tidak bisa melawannya sendirian. Kita harus menggunakan kuasa Allah untuk menghantam mereka, supaya kekuatan-kekuatan itu tidak bisa menyakiti kita. Suatu hari seorang alkoholik membaca ayat ini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan oleh anugerah Tuhan, tiba-tiba dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hari itu dia mengalami satu proses berhenti minum minuman keras. Dia benar-benar berhenti minum minuman keras. Dia benar-benar selesai menjadi seorang alkoholik dan menjadi seorang anak Tuhan yang baik. Saudara-saudara, ini semua adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah kekuatan dari Tuhan.
Dan itulah yang kita butuhkan untuk melawan setan. Suatu pengajaran penting di dalam melihat persoalan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bagaimana cara melindungi diri. Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ada 3 poin penting yang bisa kita dapatkan dari firman-Nya. Yang pertama, di dalam peperangan rohani yang bukan bersifat jasmani, musuh kita bukanlah manusia. Musuh kita bukanlah sesama kita. Dikatakan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Darah dan daging bersifat jasmani. Darah dan daging bukan bersifat rohani. Saudara-saudara, kita tidak berperang di dalam peperangan yang bersifat jasmani, seperti ketika Israel menyerang Filistin, orang Het, orang Amori, dan lain sebagainya. Tapi kita sedang melawan satu kekuatan musuh yang tidak terlihat, tetapi kekuatannya luar biasa dan bisa memporak-porandakan dunia ini melalui kuasa dan pengaruhnya kepada bangsa-bangsa dan bahkan kepada setiap individu. Itulah sebabnya saudara, kita harus tahu bahwa di medan pertempuran, di dalam peperangan rohani, manusia bukanlah target kita. Karena manusia bukanlah musuh kita. Maka sekarang kita menjadi mengerti ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hal ini adalah sesuatu yang sangat sulit dimengerti. Oke lah, saya punya musuh, saya mengasihi mereka, ya sudah, saya maafkan, selesai sudah. Tapi sekarang Tuhan menambahkan, doakan mereka yang menganiaya kamu. Orang menganiaya saya harus doakan. Ini ajaran apa? Dengar baik-baik. Apa yang baru saja kita dengarkan bukanlah tulisan seorang motivator yang mencoba untuk membuat satu dengan yang lainnya berdamai dan saling memaafkan. Tetapi ini adalah firman Tuhan yang nilai tingkatnya jauh lebih tinggi dari kita. Itu sebabnya kita harus memilih untuk tunduk kepada firman-Nya karena kita percaya kepada Dia yang mengasihi kita, atau kita menolak firman-Nya dan kita tidak menjadi bagian di dalamnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak berhenti di sana. Di dalam Markus 12 ayat 31, Tuhan Yesus berkata, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Adakah seseorang yang ingin menyakiti dirinya sendiri? Kalau saudara tidak ingin menyakiti diri sendiri, jangan sakiti orang lain. Atau saudara berkata, oh ya, saya ingin menyakiti diri saya sendiri karena hidup saya ini hancur. Saudara-saudara, saya yakin orang yang sadar, orang yang waras, betapa hancurnya hidupnya, dia tidak akan menyakiti dirinya sendiri. Dia akan berusaha untuk memulihkan dan menyembuhkan dirinya sendiri. Sama seperti kita harus menyembuhkan dan memulihkan orang lain, termasuk musuh-musuh kita. Sekali lagi, ini bukan tulisan seorang motivator yang mencoba membuat kita berdamai satu dengan yang lain, tetapi ini adalah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kata Yesus, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara, ayat-ayat ini sempurna dan mengajar kepada kita bahwa ternyata di dalam hidup ini kita tidak dipanggil untuk berseteru, untuk bermasalah dengan orang lain, tapi untuk berdamai, untuk mengasihi, untuk menjadi berkat buat orang lain.
Saya tahu ini pasti sangat susah. Menerapkan kebenaran seperti ini di zaman yang turut membentuk cara pandang dan pribadi kita di dalam soal kekerasan. Maka ini pastilah sesuatu yang sangat susah. Kita masih ingat kemarin George Floyd di Amerika, orang kulit hitam yang ditangkap oleh polisi dan akhirnya dia meninggal karena ditindih dengan kaki. Kita melihat di Amerika begitu ribut. Semua orang kulit hitam dan orang-orang yang ingin membela hak asasi George Floyd, mereka keluar dengan kemarahan. Saudara-saudara, ada satu hal Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kasih. Dalam dunia yang dipenuhi kekerasan secara fisik, mental, dan rohani, agaknya hal itu merupakan suatu kebodohan. Mengampuni orang lain bukanlah hal mudah. Tetapi sekali lagi, kita mau taat atau tidak, itu adalah tanggung jawab pribadi kita. Yang jelas, kita dipanggil firman Tuhan untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Yang kedua, musuh kita adalah iblis dengan hierarki pemerintahannya. Itu semuanya firman Tuhan mengatakan. Kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Iblis menggunakan seluruh kekuatannya. Setidaknya ada 3 hal yang saya lihat. Yang pertama, dia mau menyesatkan manusia agar menolak Kristus dan firman-Nya. Dari sejak pertama, iblis ingin menggagalkan rencana keselamatan dari Tuhan. Ketika Tuhan turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dengan cara memberikan dirinya, mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menanggung dosa di dalam tubuhnya, di dalam hakikat dan kondisi sebagai manusia, iblis menolaknya. Iblis mengacaukannya supaya orang tidak percaya. Tapi hari ini kita tahu, iblis harus ditendang keluar supaya dia tidak bisa lagi mengacaukan kebenaran yang dari Tuhan. Yang kedua, iblis menipu dengan tipu muslihat agar manusia fokus pada keangkuhan dan kesombongan dirinya sendiri. Pada saat manusia berpikir bahwa pandangannya adalah yang benar atau pandangannya adalah kebenaran, dan dia tidak mau hidup dengan berpedoman kepada firman Tuhan, maka saat itulah iblis telah memenangkan peperangannya. Pada saat itulah iblis telah berhasil. Kalau kita ingin iblis kalah, maka kita harus taat kepada firman. Mari kita lakukan kehendak Tuhan, maka iblis pun akan dikalahkan. Saudara-saudara, ini adalah senjata rohani. Yang ketiga, iblis mau menunjukkan kuasa dan mujizat yang berasal dari Allah tadinya adalah miliknya sendiri. Segala kuasa dan kekuatan yang dia miliki bukan miliknya, itu milik Tuhan. Tuhan yang menciptakannya. Tapi ketika dia jatuh menentang Allah, dia kuasa dan kekuatan itu tidak diambil, Tuhan biarkan. Dan iblis masih begitu sombong, ingin menjadi seperti Tuhan. Dia ingin sekali semua orang datang kepadanya dan menjadi pusat penyembahan. Inilah tujuan akhir iblis. Bila perlu Tuhan pun menyembah dia. Tetapi tentunya kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa pada akhir zaman Tuhan cuma mengembuskan nafasnya dan iblis dikalahkan. Artinya dia tidak sebanding dengan Tuhan. Maka di dalam hal ini kita tahu bahwa iblis tidak mungkin menang. Yang ketiga, di dalam peperangan rohani kita harus dan wajib menggunakan perlindungan diri berupa senjata-senjata rohani. Ada 7 senjata rohani, bahkan 8. Yang pertama, kita lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 18. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Saudara-saudara, para prajurit perang tidak mungkin ke medan tempur tanpa membawa apa-apa. Kita bayangkan saja jika di dunia modern musuh-musuh kita menggunakan tembak berapi,
Lalu ada seorang prajurit yang dari pihak oposisi atau musuh datang ke sana tanpa membawa apa-apa. Maka orang ini atau prajurit ini akan ditembak mati. Dia hanya melakukan tindakan bunuh diri dan itu sangat bodoh. Itu sebabnya Tuhan meminta kita untuk menggunakan senjata Allah pertama berupa ikat pinggang kebenaran. Para prajurit menggunakan ikat pinggang kebenaran yang cukup lebar dari kulit dan melingkar di seluruh tubuhnya dengan gantungan-gantungan peralatan yang ada. Saudara-saudara, senjata rohani kita yang pertama adalah kebenaran Kristus yang melindungi diri kita dan membuat prinsip-prinsip kekristenan, prinsip-prinsip kebenaran kita itu kokoh. Itu sebabnya kita harus hidup sesuai firman Tuhan supaya kita memiliki ikat pinggang kebenaran. Karena ikat pinggang kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Tanpa Kristus kita tidak akan bisa berdiri kokoh dan kuat. Yang kedua, baju sirah. Baju sirah ini melindungi leher, jantung, dan paru-paru. Kita harus punya baju untuk perang. Sehingga ketika musuh datang dengan pedang atau dengan panah, itu tidak langsung masuk ke kulit kita atau ke tubuh kita, tapi mengenai baju yang cukup kuat untuk menahannya, sehingga kita tidak mengalami kematian. Maka keadilan di dalam kehidupan kita atau keadilan Tuhan di dalam kehidupan kita itu penting kita miliki. Dengan kita berbuat adil, maka kuasa itu menjadi milik kita. Dan itu adalah salah satu senjata peperangan rohani. Yang kedua, yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara-saudara, kasut ini adalah sandal yang biasanya di bawahnya ada paku-paku yang membuat seorang prajurit sulit bergerak, sehingga dia bisa tetap stay di tempat untuk menyelesaikan peperangannya. Tapi sandal ini membuat dia aman berdiri dan membuat dia tidak tersakiti kakinya. Kalau kaki sakit, maka tubuh akan jatuh dan tentu peperangan sudah habis di sana. Saudara-saudara, dengan menjadi orang-orang yang memiliki kerinduan dan cinta untuk memberitakan Yesus kepada siapa saja, maka itu akan menjadi kekuatan, menjadi senjata rohani untuk mengalahkan musuh yang ingin menyakiti dan menghancurkan kita. Yang keempat, dalam Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai iman adalah hal yang sangat penting. Saudara-saudara, pada zaman itu para prajurit menggunakan perisai iman biasanya dari kayu atau bahan lain yang berbentuk persegi panjang, lalu dibungkus dengan kulit dari binatang yang sangat tebal. Biasanya itu direndam dulu mungkin selama 1 hari dengan air, supaya ketika ada panah-panah api dari musuh, panah-panah api itu tidak membakar perisai, tetapi apinya mati. Saudara-saudara, kita membutuhkan iman. Iman itu percaya kepada Allah. Iman itu membuat kita menjadi orang-orang yang menang di dalam segala perkara. Itu sebabnya hati-hatilah dengan nalar dan logika yang tidak tunduk kepada iman. Contohnya firman Tuhan berkata, berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi kekuatan Allah bagi mereka yang percaya. Orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada keajaiban-keajaiban Yesus, percaya kepada perkataan Yesus, percaya kepada kebenaran Yesus. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki perisai iman yang tidak mudah dihancurkan oleh si jahat. Selanjutnya, ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudara, para prajurit juga menggunakan ketopong dari kulit dan besi biasanya, dan itu melindungi pikiran kita. Supaya apa? Supaya pikiran ini penuh dengan prinsip-prinsip yang sangat kuat tentang keselamatan. Jangan sampai iman kita menjadi ragu-ragu. Maka kita harus mengisi pikiran kita dengan firman, mengisi dengan kebenaran, supaya kita menjadi kuat.
Dan tentu saja ketopong ini akan melindungi kita dari musuh kita. Dan pedang yang pendek lurus yang dimiliki oleh prajurit biasanya digunakan untuk bertahan dan menyerang. Saudara, senjata-senjata rohani ini kita butuhkan untuk melawan musuh. Dan yang terakhir di ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang terakhir senjata rohani adalah doa syafaat. Doa untuk keluarga kita, doa untuk bangsa-bangsa, doa untuk pemerintah, doa untuk negara, doa untuk semua orang. Saudara, ketika seseorang berdoa syafaat dengan rutin, dengan rajin setiap hari, maka sebenarnya dia sedang melatih tubuh rohaninya untuk menjadi lebih kuat, dan lebih kuat. Dan itu akan membuat dia tidak mudah ditembus oleh musuh. Hari ini, ketika saudara sudah menerima kebenaran firman Tuhan tentang perlengkapan senjata rohani, tentang pelindungan ini, maka saatnya saudara bisa menggunakan itu untuk melawan musuh dan memenangkan peperangan. Saya percaya kita semua akan diberkati